semuanya, selamat datang kembali di Nurmatika Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Oke, pada kesempatan ini saya akan membagi pengalaman saya bagaimana caranya agar anak mudah hafal dan menyelesaikan rumus-rumus dalam matematika. Oke, kita ambil contoh misalnya bangun trapesium misalnya. Di dalam rumus itu ada simbol-simbol huruf. Jadi anak-anak harus mengetahui dulu apa arti simbol-simbol itu. Kemudian ada tanda-tanda operasionalnya seperti kali, tambah, bagi, pecahan, dan seterusnya. Anak-anak pun juga harus sudah tahu bagaimana cara menghitungnya. Kadang-kadang ada anak yang sudah hafal rumusnya, tapi nggak tahu cara ngitungnya, gitu ya. Ada juga sudah tahu cara ngitungnya, tapi nggak hafal rumusnya. Repot kan? Nah, jadi bagaimana caranya agar anak-anak ini mau SD atau SMP atau SMA gitu ya, hafal rumus dengan mudah. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya untuk anak yang SD. Untuk trapesium sebagai ambil contohnya. Kita ambil contoh trapesium. Oke, jadi untuk luas trapesium itu sama dengan A ditambah B dikali T per 2. Oke ya, kita ambil contohnya seperti ini. Nah, A itu yang mana, B yang mana, T yang mana? Anak-anak harus tahu dulu, harus kenal dulu dan paham dulu. Oke ya, jadi yang di dalam kurung A dan B itu adalah garis-garis yang sejajar. Untuk menghafalnya, A misalkan atas, kita tulis A itu yang angka yang atas, garis yang atas, boleh. B itu yang bawah, seperti ini, tapi A dan B harus sejajar. Ada tanda sejajar. Kadang-kadang di soal nggak ada tanda sejajar, tapi kita kasih tahu anak-anak sejajar itu garis yang tidak akan berpotongan. Jadi sama-sama lurus gitu ya, tidak ada yang memotong. Itu namanya sejajar. Anak-anak harus paham dulu. Jadi A dan B adalah garis-garis yang sejajar. Kemudian T adalah tinggi. Jadi kalau tinggi itu harus tegak, nggak boleh miring. Nah, jadi biar di sini kan ada banyak angka-angka ya, semua garis ada angkanya, maka yang harus dimasukkan ke dalam rumus yang mana saja. Nah, jadi yang memenuhi kriteria. Jadi A dan B yang sejajar, sedangkan T adalah yang tegak. Jadi yang tegak adalah yang ada tanda siku-siku ya, tandanya tegak adalah siku-siku. Itu tinggi atau T. Nah, jadi di sini ada simbol-simbol A, B, T, dan L. Anak-anak harus kenal dulu L itu apa, luas. A itu sisi yang atas, B sisi yang bawah, dan T adalah sisi yang tegak. Ini anak harus hafal. Tapi untuk bisa menghafal dengan cara yang menyenangkan, kita harus latih dengan soal-soal. Gambarnya sama, kita hanya ganti angka-angkanya saja. Untuk penyelesaiannya, ini ada tambah, kali, dan per atau bagi. Anak-anak harus sudah lancar bagaimana menjumlah, bagaimana mengali dan membagi, gitu ya. Nah, coba ya kita selesaikan. Misalnya contoh seperti ini. L adalah A bagian yang atas yaitu 14, B nya 23 dikali T nya 12 gitu ya, per 2 gitu ya. Jadi bagian kali ya, kalau ada tanda kali ini boleh di cross atau dibagi. Kalau untuk anak-anak yang kelas 4, 5, dan 6 itu sudah mulai belajar bangun-bangun datar ya, sudah mengenal. Kelas 3 itu sudah mulai, tapi masih yang persegi panjang sama persegi saja. Tapi begitu kelas 4 sudah dikenalkan. Itu namanya trapesium, jajaran genjang, dan lain-lain. Nah, untuk menghafal satu persatu itu lebih baik anak-anak harus kenal dulu simbol-simbol yang ada di rumus itu. Nah, jadi A, B adalah sisi yang sejajar, T adalah sisi yang tegak. Kalau sudah paham, nanti kita kasih soal yang sama. Soal yang sama, bentuknya sama, hanya angkanya aja yang diganti. Sebelum menghitung, rumus harus ditulis dulu. Oke, rumus harus ditulis dulu. Kalau dia sering menulis, kemudian dia sering menghitung, lama-lama dia akan hafal dengan sendirinya. Kira-kira berapa ya soal yang boleh kita kasih ke anak-anak? Ya kurang lebih 4-5, maksimal 5.
dengan soal yang sama, bentuk yang sama. Oke, mencari luas ya luas semua, 5-5-nya. Nah, nanti setelah 5 nomor ini coba tes anak kita. Apa rumus luas? A ditambah B dikali T per 2, keren, yes. Nah, dipuji, disemangati. Seperti itu ya, kita boleh pakai ciuman, kita boleh pakai tos, kita boleh pakai pelukan, supaya anak-anak ini lebih semangat lagi untuk belajar yang lebih tinggi lagi tingkat kesulitannya. Jadi ini hanya basicnya ya, hanya untuk basicnya. Jadi untuk menghafal rumus L sama dengan A ditambah B dikali T per 2, ini anak-anak kita kasih soal yang bentuknya sama, tapi hanya beda angkanya saja. Kita kasih 5 nomor dengan bentuk yang sama. Oke ya. Nah, sebelum melangkah ke sini, anak-anak juga harus sudah tahu cara operasionalnya, menjumlah tahu, mengali tahu, membagi juga sudah tahu. Jadi nggak ada masalah ketika menghitung. Terus bagaimana kalau belum tahu? Ya dilatih, ya. Jadi dilatih pelan-pelan, angka-angkanya yang mudah dihitung. Oke ya. Coba kita lanjutkan. 14 ditambah 23. Oke, satuan ditambah satuan, 4 ditambah 3, 7, 1 tambah 2, 3, kemudian karena sudah di cross tadi 12 dibagi 2 adalah 6. Anak sudah hafal pembagian ya, sudah hafal perkalian. Jadi 2 kali berapa sama dengan 12? Nah, kalau dia sudah hafal pastilah dia akan jawab 6 gitu ya, tanpa kesulitan. Jadi ini dikali 6. Angka yang sudah dicoret katakan jangan dihitung lagi, sudah selesai. Yang dihitung adalah angka yang belum dicoret. Gampang ya? Oke, jadi 37 dikali 6. Oke, ini anak-anak boleh coret-coret, boleh enggak. Karena ini perkaliannya perkalian 1 digit aja. 7 dikali 6, jadi satuan dulu yang dikali dengan 6. 42, yang ditulis 2, angka yang belakang. Yang disimpan 4, boleh ditaruh di atasnya sini. Kemudian 6 dikali 3, 18 tambahkan 4, sama dengan 22. Atau boleh juga 4 itu kita simpan yang jauh seperti ini. Kemudian hasil perkalian selanjutnya 6 kali 3 taruh di atasnya, boleh coret-coret seperti ini. Lebih teliti lagi gitu ya. 8 tambah 4, 12 nyimpan 1 jadi 22. Jadi hasilnya 222 cm pangkat 2. Jadi selain rumus-rumus, satuannya pun juga anak-anak harus hafal. Karena kalau nggak hafal dengan satuannya salah juga dikurangin nilainya. Luas satuannya kurang pangkat, hanya cm saja, salah gitu loh ya. Pangkatnya 3 juga tambah salah. Jadi kalau luas itu pangkatnya 2, kalau volume pangkatnya 3, kalau keliling tidak ada pangkat misalnya. Jadi di situ juga harus sering latihan supaya anak-anak hafal dengan sendirinya tanpa harus menghafal. Jadi untuk menghafal rumus-rumus ini, anak-anak dikasih soal-soal yang bentuknya sama, 5 nomor. Oke ya. Nah, jadi yang diubah hanyalah angka-angkanya saja. Oke ya. Setelah itu, langkah yang kedua, kita sebelum menyelesaikan soal itu, tulis rumusnya dulu. Tulis rumusnya dulu, baru angka-angka dimasukkan. Setelah angka dimasukkan, baru dihitung. Gitu loh. Jadi karena sering menulis, sering melihat, dan sering membaca, lama-lama hafal dengan sendirinya. Gampang ya? Oke. Ini trik bagaimana kita menghafal rumus supaya anak-anak lebih menyenangkan, tanpa harus lelah, tanpa harus capek, tapi seru. Gitu ya. Jadi pilih angka-angka yang mudah dihitung. Demikianlah pembahasan tentang bagaimana cara menghafal rumus dengan mudah dan menyenangkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para orang tua semua, teman-teman semua, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!